Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita hari ini akan update informasi mengenai situasi terkini. Jadi ada sebuah laporan bahwa dalam sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan militer langsung ke 3 situs nuklir strategis milik dari Iran, yaitu Fordo, Isfahan, dan Natan, teman-teman. Jadi langkah ini bukan hanya mengejutkan panggung politik global, namun juga menyebabkan gejolak besar di pasar keuangan dunia, terutama pasar kripto yang dikenal sangat sensitif terhadap ketegangan geopolitik, teman-teman. Jadi berbagai media besar seperti Al Jazeera, kemudian The Guardian, CNN, CNBC, dan berbagai media lain melaporkan situasi ini secara live dan menyatakan bahwa ini bisa menjadi titik awal Perang Dunia Ketiga. Dan ini akan berdampak langsung terhadap dunia kripto, yaitu dunia finansial tradisional maupun dunia finansial secara digital, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan terbaru ini, bahwa kita melihat dengan adanya sejak pengumuman resmi serangan tersebut, pasar kripto langsung mengalami tekanan berat dari berbagai laporan bahwa Bitcoin turun, kemudian anjlok, teman-teman. Bahkan kita lihat di sini total kapitalisasi pasar kripto turun drastis menjadi 3,15 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian volume perdagangan naik sekitar 109,55 miliar. Ini menandakan panic sell besar-besaran, dan situasi ini diperparah dengan Fear and Greed Index yang menunjukkan angka 40, di mana angka tersebut itu menunjukkan adanya netral, tetapi ada kecenderungan untuk fear atau mengalami ketakutan, teman-teman. Jadi, dan ini kita akan melihat bagaimana kondisi hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, kita lihat untuk market kripto mengalami koreksi sebesar 1,65% di angka 3,15 triliun US dollar. Bitcoin langsung turun lagi, teman-teman, dalam 24 jam sebesar 0,84%. Ini Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 102.751 US dollar, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.286. Ini mengalami anjlok cukup parah, teman-teman, di angka 5,82% penurunannya dalam 24 jam, teman-teman. Jadi sebelum serangan Amerika ke Iran, itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu pasar kripto sedang berada dalam fase optimisme dengan banyak investor retail dan institusi melakukan akumulasi besar-besaran terhadap altcoin seperti Ethereum, Solana, dan berbagai token DeFi, teman-teman. Namun dalam hitungan jam semuanya berubah. Jadi investor institusi melakukan risk off atau keluar dari pasar kripto ke aset yang dianggap lebih aman seperti misalkan emas dan dolar Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian juga para whale memulai dumping masif memicu efek domino likuidasi. Kemudian retail trader yang panik itu juga ikut menjual di harga terendah, dan sentimen ada peluang untuk menjadi extreme fear, teman-teman. Pertanyaannya, mengapa dunia kripto ini begitu rentan terhadap ketegangan geopolitik, teman-teman? Jadi ada beberapa alasan mendasar mengapa konflik militer seperti ini langsung berdampak pada dunia kripto. Yang pertama adalah kripto adalah aset dengan resiko tinggi. Jadi investor melihat kripto sebagai aset dengan volatilitas tinggi. Jadi saat ketidakpastian meningkat, seperti misalkan ancaman perang, maka mereka akan cenderung lari ke aset safe haven, teman-teman. Kemudian juga tidak seperti saham atau obligasi, pasar kripto tidak punya mekanisme
circuit breaker pada saat crash besar terjadi. Akibatnya bahwa panic sell itu bisa menyebar dengan cepat dan brutal, teman-teman. Dan juga pasar kripto itu sangat dipengaruhi oleh psikologi dan rumor. Berita seperti perang dimulai misalkan itu dapat membuat pasar langsung turun hanya dalam hitungan menit, teman-teman. Jadi beberapa negara bereaksi keras terhadap tindakan Amerika Serikat. Iran menyatakan bahwa perang telah dimulai dan negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Turki itu juga mulai meningkatkan kesiagaan militer, teman-teman. Jadi apa hubungannya dengan kripto? Maka kita akan bisa melihat untuk investor Asia dan Timur Tengah yang biasanya aktif di dunia kripto, itu dipastikan akan memulai melakukan penarikan dana besar-besaran dan regulasi darurat diberlakukan di beberapa negara, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di dalam coin market cap bahwa dampak langsung kepada market kripto, misalkan kalau kita melihat di Ethereum, jadi banyak proyek DeFi berbasis Ethereum ini mengalami penurunan total value lock dan transaksi gas fee itu secara otomatis akan meningkat karena adanya lonjakan aktivitas panic sell, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang dampak jangka panjang, pertanyaannya apakah bull run sudah berakhir? Kalau bicara kemungkinan terburuk bahwa bear market jangka panjang akibat ketidakpastian geopolitik kemungkinan akan terjadi. Kemudian regulasi ketat oleh pemerintah global terhadap penggunaan kripto lintas batas. Dan yang dikhawatirkan untuk kemungkinan terburuk adalah bila investor institusi keluar secara permanen dari pasar kripto, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi yang tidak karu-karuan ini, teman-teman? Jadi yang pertama adalah jangan panik, jangan melakukan panik jual tanpa analisis. Jadi evaluasi kembali portofolio Anda, kemudian pindahkan sebagian aset ke stablecoin untuk menjaga likuiditas, dan gunakan DCA atau dollar cost averaging untuk akumulasi bertahap jika yakin pasar akan pulih. Namun untuk strategi DCA, saran saya kita fokus di Bitcoin, teman-teman. Kemudian ikuti update dari media resmi dan jangan mudah termakan oleh FUD, dan pertimbangkan pada investasi pada proyek berbasis fundamental artificial intelligence dan privasi yang cenderung lebih tahan banting, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah ini akhir atau kesimpulannya apakah ini akhir dari dunia kripto atau awal dari era baru? Jadi kalau kita melihat di sini bahwa perang, ketegangan geopolitik dan kepanikan global memang mengguncang pasar kripto, tetapi sejarah membuktikan setiap krisis besar itu juga akan menjadi titik balik bagi kebangkitan baru, teman-teman. Jadi apakah Anda akan menjadi korban dari panic sell atau Anda akan menjadi pelaku yang mengambil peluang saat darah mengalir di jalanan, teman-teman. Jadi dunia kripto selalu berbicara tentang resiliensi dan keberanian mengambil resiko, dan mungkin inilah saatnya untuk menunjukkan siapa yang layak bertahan di revolusi digital ini. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam berinvestasi di dunia kripto karena kondisi sedang tidak menentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.